Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita bisa sampai kepada bulan suci Ramadan di tahun ini, yaitu tahun 1446 Hijriah. Dari sejak bulan Rajab kita sudah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Di bulan Rajab kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Bulan Sya'ban demikian. Dan kita berharap agar kita bisa sampai pada bulan suci Ramadan yang mulia ini. Ketika kita sudah sampai dan berjumpa, diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, tentunya jadikan Ramadan ini seakan Ramadan terakhir dalam hidup kita. Karena sejatinya kita tidak tahu apakah kita akan sampai kepada Ramadan tahun berikutnya ataupun tidak. Walaupun harapannya kita memang ingin sampai diberikan panjang usia dalam taat dan barokah sampai kepada Ramadan berikutnya. Tetapi paling tidak, jika kita sudah meyakini bahwa ini adalah Ramadan terbaik, Ramadan terakhir, maka kita akan melaksanakan segala amalan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Karena kekhawatiran kita, ikhtiyat kita tidak sampai kepada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, manfaatkan Ramadan ini sebagai ladang amal kita. Seakan-akan Allah memberikan satu lahan yang sangat luas. Dan lahan ini kita bisa tanami dengan tanaman apapun, termasuk tanaman yang wajib yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah puasa di bulan suci Ramadan. Apa sih yang membuat kita sangat tertarik dan sangat ingin melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan? Ada tujuan dan target yang diharapkan sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah ini diserukan kepada orang yang beriman. Panggilan kesayangan Allah kepada hambanya yang beragama Islam dan memiliki keimanan kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada para malaikat, kepada para nabi, qada dan qadar, dan seluruh rukun iman yang ada dalam rukun iman yang kita ketahui. Dengan demikian, maka ketika orang yang beriman kepada Allah lalu menjalankan perintah puasa, karena ini perintahnya sebenarnya bukan hanya perintah untuk umat Islam saja. Sejak dulu zaman-zaman Nabi terdahulu, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan seluruh nabi-nabi yang lain, mereka juga mendapatkan perintah untuk puasa, hanya berbeda cara dan konsep puasanya. Ada yang puasanya dilakukan 1 hari puasa, esok tidak, lalu puasa kembali dan seterusnya. Seperti yang dilakukan oleh puasanya Nabi Daud alaihissalam. Dan ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan puasa termasuk kepada umatnya, yaitu di bulan suci Ramadan, maka manfaatkan ini semaksimal mungkin dan seikhlas mungkin berdasarkan keimanan kita kepada Allah SWT. Karena ternyata ada tujuan lain, ada target lain yang direncanakan oleh Allah bagi seorang yang beriman dan menjalankan puasa dengan ikhlas karena Allah, dengan karena keimanannya kepada Allah, maka bi'ainil yakin la'allakum tattaqun. Allah akan berikan predikat yang sangat mulia, yang sangat tinggi bagi seorang makhluk, yaitu adalah al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Sungguh beruntung bagi seorang muslim yang kemudian dia beriman selanjutnya memiliki predikat atau pangkat tertingginya, yaitu adalah al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena sejatinya orang yang bertakwa kepada Allah, Allah janjikan dengan janji yang sangat luar biasa. Kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi Allah akan janjikan kebahagiaan juga di akhirat. Bukan hanya juga di akhirat, tapi dunia juga Allah janjikan. Ini luar biasa. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi kehidupannya. Ketika di alam dunia ini banyak problem, banyak masalah,
segala masalah itu sulit kita menyelesaikannya. Karena sejatinya manusia tidak akan mampu menyelesaikan masalah tanpa ada iradah dan kudrahnya Allah, tanpa ada bantuannya Allah Subhanahu wa taala. Maka libatkan segala urusan pribadi kita, urusan keluarga kita, seluruhnya libatkan Allah dalam hidup kita. Dengan demikian, maka Allah akan berikan solusi bagi orang-orang yang bertakwa ketika dia memiliki problem-problem itu. Sungguh tidak ada problem yang sulit ketika Allah sudah campur tangan untuk menyelesaikan seluruh problem-problem tersebut. Kemudian apa? Selain daripada memberikan solusi dari Allah untuk kita dalam segala problem hidup kita, Allah juga janjikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Ini yang sering kita minta, ini yang sering kita harapkan, dan kesempatan untuk mendapatkan itu salah satunya caranya adalah dengan bertakwa kepada Allah. Dan takwa ini kita bisa dapatkan dengan puasa di bulan Ramadan, menjalankan ibadah-ibadah wajib dan sunnahnya di bulan Ramadan, sehingga dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan kita akan kita mendapatkan predikat takwa. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan fid dini wa dunya wal akhirah karena sabab kita bekerja, beramal untuk mencapai satu titik ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.